Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maliani dengan NIM 202521092 kelas B Farmasi oleh dosen pengampu Apoteker Harni Sartika Kamarudin SI MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang antibiotik, antiseptik, desinfektan, dan preservatif. Baiklah, adapun pokok bahasan yang pertama yaitu antibiotik. Sejarah antibiotik. Penemuan antibiotik pada tahun 1928 terjadi secara tidak sengaja ketika Alexander Fleming lupa membersihkan sediaan bakteri pada cawan Petri dan meninggalkan di rak cuci sepanjang akhir pekan. Pada hari Senin, ketika cawan Petri tersebut akan dibersihkan, ia melihat sebagian kapan telah tumbuh di media dan bagian di sekitar kapan bersih dari bakteri yang sebelum memenuhi media. Karena tertarik dengan kenyataan ini, ia melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kapan tersebut, yang ternyata adalah Penicillin Chrysogenum notatum, suatu kapan berwarna biru muda ditemukan pada roti yang dibiarkan lembab beberapa hari. Ia lalu mendapat hasil positif dari pengujian pengaruh ekstrak kapan itu terhadap bakteri koleksinya. Dari ekstrak itu, ia dikenal telah menemukan antibiotik alami pertama, penicillin G. Definisi antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Beberapa jenis antibiotik juga bisa digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri pada kondisi-kondisi tertentu. Antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus seperti flu. Syarat-syarat dari obat antibiotik. Yang pertama, mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang luas. Yang kedua, tidak menimbulkan resistensi dan mikroorganisme patogen. Yang ketiga, tidak menimbulkan pengaruh samping side effect yang buruk pada host seperti reaksi alergi, kerusakan saraf, iritasi lambung, dan sebagainya. Yang keempat, tidak mengganggu keseimbangan flora yang normal dan host seperti flora usus atau flora kulit. Mekanisme kerja obat antibiotik. Antibiotik bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan perkembangan bakteri atau membunuh sel bakteri. Dengan begitu, infeksi bakteri bisa teratasi. Penggunaan antibiotik tidak boleh sembarangan karena bisa meningkatkan risiko terjadinya resistensi atau kekebalan terhadap antibiotik. Contoh antibiotik golongan penisilin diantaranya amoxicillin, ampicillin, amoxicillin, dan masih banyak lagi. Efek samping. Adapun efek samping umum yang mungkin terjadi setelah penggunaan antibiotik seperti mual atau muntah, perut kembung, diare, hilang nafsu makan, nyeri otot atau sendi. Definisi antiseptik. Antiseptik adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Biasanya merupakan sediaan yang digunakan pada jaringan hidup, menurut Levinson 2008. Ada beragam jenis antiseptik yang beredar saat ini, mulai dari antiseptik berbentuk cair semprot, gel, dan bahkan krim. Tidak seperti antibiotik yang hanya digunakan untuk melawan bakteri, antiseptik ditujukan untuk menghancurkan semua jenis mikroorganisme yang ada pada luka seperti bakteri, jamur, dan virus. Syarat-syarat dari antiseptik. Adapun syarat-syarat dari antiseptik ada dua, yaitu yang pertama yaitu germisida, mampu digunakan untuk menghancurkan mikroba. Yang kedua, bakterisida, digunakan untuk memperlambat pertumbuhan bakteri. Mekanisme kerja antiseptik. Mekanisme kerja antiseptik antara lain merusak lemak pada membran sel bakteri atau dengan cara menghambat salah satu kerja enzim pada bakteri yang berperan dalam biosintesis asam lemak. Menurut Isa Diartuti
dan Redno 2005. Antiseptik biasanya digunakan untuk cuci tangan, disinfeksi kulit, perawatan kulit terinfeksi, dan obat kumur. Contoh dari antiseptik yaitu hidrogen peroksida, garam, merkuri, boric acid, dan triklosan. Hal yang perlu diperhatikan, adapun hal yang harus diperhatikan meskipun penggunaannya bertujuan untuk menghilangkan kuman, sebaiknya tetap harus berhati-hati. Bila antiseptik yang digunakan telah terkontaminasi pada kuman, Anda pun bisa mengalami infeksi. Beberapa produk antiseptik dapat menyebabkan iritasi parah pada kulit. Oleh karena itu, ada beberapa kondisi yang sebaiknya tidak ditangani dengan menggunakan antiseptik, di antaranya luka dalam atau besar, luka bakar parah, luka akibat gigitan hewan, luka akibat kemasukan benda asing. Definisi desinfektan. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme, misalnya pada bakteri, virus, dan jamur, kecuali spora bakteri. Pada permukaan benda mati seperti furnitur, ruangan, lantai, dan lain-lain. Disinfektan tidak digunakan pada kulit maupun selaput lendir karena berisiko mengiritasi kulit dan berpotensi memicu kanker. Syarat-syarat disinfektan. Adapun syarat-syarat dari disinfektan diantaranya yang pertama, bekerja dengan baik dalam waktu singkat. Yang kedua, berspektrum luas atau dapat digunakan untuk semua jenis mikroorganisme. Yang ketiga, ditoleransi dengan baik oleh kulit, mukosa, dan luka. Berdasarkan mekanisme kerjanya, disinfektan yang ideal adalah bekerja dengan cepat untuk menaktivasi mikroorganisme pada suhu kamar, berspektrum luas, aktivasinya tidak dipengaruhi oleh bahan organik, pH, temperatur, dan kelembapan, menurut Schafer 2013. Bahan yang digunakan untuk disinfektan adalah formaldehid, H2O2, natrium, hipoklorida, hidroksi, toluene atau kezol. Macam-macam disinfektan. Adapun macam-macam disinfektan antara lain isopropil alkohol merupakan jenis yang paling umum digunakan di perusahaan farmasi, rumah sakit, dan ruang kebersihan. Yang kedua, klorin merupakan nutrisi penting bagi tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, hidrogen peroksida H2O2 merupakan zat kimia berbentuk cairan bening dan tidak berwarna dengan tekstur lebih kental dibanding air. Yang keempat, sabun berfungsi dalam pembersih dan mengurangi jumlah kuman sehingga mengurangi infeksi. Definisi preservatif merupakan bahan pengawet makanan digunakan untuk menghambat atau mencegah penguraian, pengasaman, kerusakan, dan proses fermentasi pada makanan yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan mikroba. Beberapa bahan pengawet makanan yang aman dan sering digunakan adalah sulfur dioksida, asam sorbat, asam benzoat, asam tartarat, dan asam malat. Syarat-syarat preservatif. Adapun syarat-syarat pada bahan pengawet diantaranya, yang pertama, harus bekerja, menghambat, dan mematikan mikroorganisme. Yang kedua, tidak boleh merangsang rasa dan bau. Yang ketiga, stabil secara fisika dan kimia. Yang keempat, dapat bekerja lama. Yang kelima, tidak boleh mengurangi khasiat makanan. Yang keenam, mudah didapat. Yang ketujuh, bersifat efektivitas dalam jumlah kecil dan tidak boleh terurai dalam tubuh menjadi zat-zat toksis daripada bahan pengawet murni. Mekanisme kerja preservatif. Bahan pengawet yang biasanya digunakan adalah asam benzoat. Mekanisme kerja pada asam benzoat atau garamnya didasarkan pada tingkat permeabilitas membran sel mikroba terhadap molekul-molekul asam. Pada mulanya, sel mikroba mempunyai
pH yang netral. Lalu asam benzoat dapat menembus membran sel sehingga membuat pH sel di dalam mikroba menjadi lebih asam. Hal ini mengakibatkan gangguan pada organ-organ sel sehingga metabolisme terhambat dan akhirnya sel mati. Prinsip-prinsip preservatif. Yang pertama itu pendinginan atau refrigerasi atau pembekuan. Yang kedua, proses termal atau pemanasan. Yang ketiga, pengeringan atau dehidrasi. Yang keempat, pengeringan beku atau dry freezer. Yang kelima, iridiasi. Yang keenam, preservasi kimia atau curing atau pengesapan. Yang keenam, preservasi kimia atau curing atau pengasapan. Yang ketujuh, pengepakan. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.